Halo, kembali lagi. Saya mau coba akan sharing lagi dari buku Tinggal di Dalam Relung Hatinya, buku dari Overcomer. Dan yang akan saya mau coba sharingkan adalah dari analogi bejana yang Tuhan pilih. Saya akan bacakan analoginya. 1 Oktober 2023, pada saat pesta perjanjian kesetiaan Aba, perjanjian perkenanan Yesua, dan perjanjian keperkasaan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberikan saya sebuah penglihatan. Saya dibawa Tuhan ke sebuah pantai yang sangat indah. Di dalam pantai itu saya melihat bejana yang hancur, dan saya melihat bejana-bejana yang sangat indah dan kokoh di sekitarnya. Jadi Tuhan berjalan di pantai. Di sekitaran pantai itu ada bejana yang hancur dan ada bejana yang utuh, yang indah dilihat. Seketika Tuhan Yesus sudah berdiri di samping saya dan saya hanya bisa bersujud. Tuhan Yesus tersenyum berkata, "Nah, bejana mana yang kau pilih? Yang kupilih?" Saya bisa menjawab, "Dari semua bejana yang indah itu pasti ada salah satu yang kau pilih, Tuhan." Tuhan Yesus tertawa dengan lembut seperti seorang bapa, dan Tuhan Yesus menghampiri bejana tanah liat yang hancur yang serpihannya terjejer. Tuhan Yesus mengumpulkannya dan menaruhnya di jubahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Bejana yang hancur ini, Nak, yang kupilih. Mengapa aku memilihnya?" Seketika Tuhan mengeluarkan serpihan bejana itu, dan saya dapat melihat di serpihan itu seperti terpancar wajah pester yang berseru dan berdoa, wajah-wajah anak Overcomer yang berseru dan berdoa. Dan Tuhan berkata, "Bejana ini melambangkan hati kekasihku. Hati kalian yang bersuara keras dan tidak pernah berhenti mencari hatiku. Sekalipun hancur, tapi seruan gembalamu, seruan kalian yang menginginkanku, membuat tanganku terulur dan tergerak dan membentuk, dan akan membentuk kalian seperti yang hatiku mau." Berbeda dengan bejana-bejana yang indah itu, bejana-bejana tersebut indah karena tidak pernah dan tidak mau kuremukan. Bejana-bejana tersebut tidak bersuara keras untuk mengingini dan mencari hatiku. Bejana-bejana tersebut indah dan telah mendapatkan upah yang mereka cari, yaitu tepuk tangan manusia. Saat Tuhan Yesus berkata seperti itu, saya melihat ada simulasi orang-orang yang menghampiri bejana yang indah dan tidak hancur itu, dan beribu-ribu orang bertepuk tangan dan berkata, "Itulah gereja yang sebenarnya." Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, "Memang apa yang kulihat berbeda dari yang manusia lihat. Apa yang kutimbang berbeda dengan yang manusia timbang, dan apa yang kutetapkan berbeda dari manusia tetapkan." Bejana yang hancur itu adalah kekasihku dan Overcomer. Dan aku meremukannya sendiri di tanganku, dengan tanganku yang terulur, dan akan menjadikannya indah di mataku dan di hatiku dan di waktuku yang sempurna. Overcomer, apakah kalian bersuka cita jika aku memanggil kalian kembali untuk kubentuk dan kuremukan dan menjadi indah sesuai hatiku? Pandanglah wajahku yang menyinari kalian hari demi hari, biar aku semakin bertambah dan kalian semakin berkurang. Jadilah hamba seperti teladan gembala kalian. Jadi analogi ini menceritakan bahwa di dalam kehidupan ada begitu banyak bejana, yaitu setiap pribadi yang kadang-kadang menurut penilaian manusia, ukuran manusia tuh yang indah itu ya yang dilihat di depan mata, yang menurut manusia bagus, hebat, sempurna. Tapi hati Tuhan itu berbeda dengan hati manusia. Penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian Tuhan. Tuhan melihat apa yang jauh di dalam. Jadi ternyata dari apa yang dilihat di luar itu, yang dicari ialah tepuk tangan manusia, kebanggaan akan diri sendiri. Tapi yang Tuhan rindukan adalah, di analogi ini, seperti bejana yang mau dihancurkan, diremukkan. Tapi ketika hati kita remuk, hancur, tapi Tuhan ingin rindu tuh kita menjadi orang-orang yang mau kembali dibentuk dalam keremukan itu. Salah satunya adalah seperti gembala kami, Pastor Berry, bagaimana hidupnya melewati jalan iman yang luar biasa sampai diremukkan.
Tapi akhirnya gembala kami punya kegigihan, punya kenekatan, dan punya kemurnian untuk datang kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bentuk bejana tanahnya itu menjadi indah. Sama seperti di dalam kisah Alkitab, bejana yang dibentuk di tangan tukang periuk, ya, dibentuk indah sesuai dengan apa yang tukang periuknya mau. Sama seperti analogi ini bahwa jadi Tuhan berkata, kulihat berbeda dari apa yang kulihat. Apa yang Tuhan timbang berbeda dengan apa yang manusia timbang. Apa yang manusia tetapkan berbeda dari apa yang Tuhan tetapkan. Jadi betapa Tuhan mengasihi setiap kita di Overcomer. Tuhan melihat setiap kehancuran, keremukan itu bukan sesuatu yang menurut manusia mungkin itu suatu kegagalan. Tapi itu adalah salah satu bentuk cara merendahkan diri dan membuat hati Tuhan bergelora. Bahkan Tuhan mau membentuk kita kembali. Demikian sharing singkat ini dari analogi bejana yang Tuhan pilih. Biarlah setiap kita terus menjadi bejana yang tidak pernah menolak untuk mau dibentuk Tuhan. Mungkin dalam didikan, dalam teguran, dalam setiap apapun, agar setiap kita pada akhirnya Tuhan dandani menjadi indah. Demikian sharing saya.